Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan pelajaran PropStat atau probabilitas dan statistika tentang pengujian hipotesis ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas pengujian hipotesis untuk dua variansi. Nah, di sini ada dua variansi ya. Artinya ada dua populasi yang memiliki dua variansi. Sebelumnya kita udah bahas tentang dua populasi dengan variansi yang tidak diketahui untuk menentukan ragam yang dianggap sama atau berbeda. Nah, sekarang kita akan melakukan ujinya uji variansi, bukan lagi uji rata-rata ataupun uji populasi seperti yang sebelumnya kita lakukan. Nah, ini ada dua variansi, oleh sebab itu di sini saya menulis H0-nya itu ada sigma 1 kuadrat dan ada sigma 2 kuadrat. Jadi di sini tandanya sama ya. Kemudian untuk H1 berarti hipotesis alternatifnya bisa kita pakai dia kecil, besar, ataupun tidak sama. Ini dipilih salah satu berdasarkan apa yang diminta dari soal atau berdasarkan apa yang akan teman-teman teliti. Kemudian ada alfa, kemudian wilayah kritis atau titik kritis tadi seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada titik kritis seperti biasa kalau tandanya kecil, saat kita hipotesis kita kecil, maka daerah tolak H0-nya itu adalah F1 kurang alfa, V1 kurang V2. Di mana V1 itu adalah derajat bebas 1 dan V2 itu adalah derajat bebas 2. Yang mana rumus dari V1 itu adalah N1 kurang 1 dan V2 itu adalah N2 kurang 1. Nah, kemudian kalau hipotesis yang kita pakai itu tandanya besar, maka daerah yang ditolak itu adalah, atau daerah kritisnya itu adalah F alpha, V1, V2. Kemudian kalau yang kita pakai itu hipotesisnya tidak sama seperti ini, maka dia setengah di sebelah kiri, setengah di sebelah kanan. Sehingga daerahnya yang sebelah kiri adalah 1 kurang 1 per 2 alfa, kalau yang sebelah kiri adalah alfa per 2 saja. Nah, di sini selain menggunakan daerah kritis seperti ini, juga kita bisa menggunakan p-value ya. Seperti biasa, bisa kita hitung p-value. Di sini kalau dia p-value kecil dari f-uji itu yang kita hitung tadi. Nah, kita bandingkan dengan alfanya. Dia itu kalau untuk p-value, saat p-value-nya kecil dari alfa, maka dia akan tolak H0. Kemudian untuk dua variansi ini, statistik uji yang kita pakai itu adalah uji F. Nah, uji F ini rumusnya adalah S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Di mana S1 kuadrat itu adalah variansi dari sampel yang pertama, sampel kelompok pertama ya. Kemudian S2 kuadrat itu adalah variansi dari sampel kelompok kedua. Nah, di sini uji variansinya adalah uji F, sehingga tabel yang kita gunakan nanti adalah tabel F. Oke, untuk memudahkan teman-teman memahami ini semua, kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan keausan karena gesekan dua bahan yang diberi lapisan. 8 potong bahan satu diuji dengan memasukkan tiap potong ke dalam mesin pengukur aus. Kemudian 10 potong bahan kedua juga diuji dengan cara yang sama. Kemudian dari sampel 1 didapatkan simpangan bakunya 4, sementara dari sampel 2 simpangan bakunya 5. Nah, sekarang kita akan menguji apakah dapat dikatakan bahwa keausan kedua bahan sama dengan taraf nyata atau taraf signifikansi 10%. Nah, di sini soalnya meminta dengan yang pertama menggunakan pengujian hipotesis dengan statistik uji, yang kedua dengan p-value. Nah, harusnya pakai statistik uji ataupun p-value, kesimpulannya tetap harus sama harusnya ya. Nah, coba kita buktikan ya teman-teman. Jadi untuk memudahkan teman-teman menyelesaikan soal ini, ada baiknya ditulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal. Nah, di sini kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Nah, yang diketahui pertama tadi ada 8 dari sampel pertama ya, kita tulis sebagai N1 itu 8, kemudian dari sampel kedua diambil 10, berarti N2-nya 10. Kemudian setelah diukur ternyata simpanan baku dari sampel yang pertama, otomatis simpanan baku itu S ya, berarti S1 itu adalah 4, kemudian simpanan baku dari sampel kelompok kedua itu 5. Dengan taraf nyata atau taraf signifikansi yang dipakai itu adalah 10%, maka alfa kita 10% atau 0,1. Nah, yang ditanya adalah pengujian hipotesis dengan cara hipotesis ya. Yang pertama dengan menggunakan statistik uji.
Kemudian yang kedua menggunakan p-value. Yang ditanya itu sama-sama pengujian hipotesis, tapi caranya dengan statistik uji dan dengan p-value. Oke, sekarang kita coba dulu dengan yang menggunakan statistik uji ya. Maka di sini untuk menjawabnya kita tulis dulu seperti biasa prosedur dalam melakukan pengujian hipotesis harus ditentukan dulu hipotesis, lalu statistik ujinya, baru batas kritis atau wilayah kritis, yang keempat baru kita ngambil kesimpulan ya. Nah, kita buat dulu yang langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Nah, hipotesis di sini seperti biasa ada H0 dan ada H1. Nah, hipotesis kita itu tadi dugaannya adalah keausan dari kedua bahan itu sama ya. Otomatis H0 kita itu adalah simpangan baku dari yang pertama itu sama dengan simpan baku yang kedua. Otomatis H1 kita di sini saya milih yang tandanya tidak sama. Karena kita akan menguji bahwa memang dia tidak sama atau tidak kan. Nah, setelah itu yang kedua baru kita tentukan statistik uji. Nilai dari statistik uji. Nah, untuk statistik uji ini kita tadi pakai F ya, kalau ada dua variansi seperti ini. Maka rumusnya F tadi adalah S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Di mana S1 kuadrat tadi adalah S1 saja tadi 4 atau simpan baku dari kelompok 1, 4, kemudian simpan baku dari kelompok 2, 5. Sehingga jadi 5 kuadrat. Berarti 16 dibagi 25 ya, berarti 0,64. Setelah kita dapatkan statistik uji, yaitu 64, baru kita menentukan daerah kritis atau wilayah kritis tadi ya. Nah, kemudian batas kritis atau wilayah kritis. Nah, untuk batas kritis ini yang kita tadi gunakan tabel. Nah, yang pertama kita lihat dulu misalnya saat F, karena di sini alfa ya, alfanya 0,1 atau 10% tadi, alfa per 2. Kenapa per 2? Karena hipotesis yang kita pakai itu adalah tandanya tidak sama. Tapi kalau teman-teman pakai di sini tandanya besar atau kecil, maka tidak pakai per 2 ya. Kemudian ini V1, yang itu N1 kurang 1, dan tadi 8 ya, 8 kurang 1 berarti 7. Kemudian ada V2, V2 adalah N2 kurang 1, 10 kurang 1 berarti 9. Nah, sehingga di sini menjadi F 0,1 bagi 2 berarti F 0,05 dengan V7, V1 7 dan V2-nya 9. Nah, ini akan kita lihat nilainya di tabel. Nah, ini sudah ada saya tampilkan tabelnya teman-teman dengan F-nya. Di sini F alfa 0,05, artinya ini adalah untuk alfa 0,05. Kemudian yang V1 itu adalah bagian atas ini, kemudian V2 itu adalah yang bagian ke bawah atau yang vertikal. Kemudian di sini berarti V1 kita adalah 7 ya. Kemudian V2-nya 9, maka nilainya adalah 3,29. 3,29. Nah, kemudian untuk mencari yang kedua, berarti yang daerah 1 kurang ya. F 1 kurang alfa per 2, V1, kita tulis saja alfanya langsung 0,1 ya. V1-nya 7, V2-nya 9. Maka di sini adalah F1 dikurang 0,5 adalah 0,95. Dengan V1 7 dan V2-nya V2 sama dengan 9. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, di sini kan kita mau lihat yang alfanya 0,95. Sementara tabel ini tidak saya sediakan alfa yang ada 0,95. Nah, caranya sama seperti di bab penaksiran waktu itu ya. Jadi kita pakai rumusnya adalah 1 per nilai dari F 0,95 itu nilai alfanya saja yang kita ambil. Berarti F 0,05. Kemudian V1 kita balik menjadi V2 dan V2 menjadi V1. Artinya tadi V2 di sini adalah 9, maka di sini akan menjadi V1 9. Kemudian V2-nya tadi 7, tadi V1-nya 7, sekarang V2-nya yang 7. Nah, ini kita gunakanlah tabel berikut ini. Nah, masih pakai tabel yang ini ya, dengan V1-nya 9, tapi sekarang V2-nya yang 7, sehingga nilainya adalah 3,68. Berarti 1 per 3,68. Nah, setelah dihitung itu hasilnya adalah 0,27.
Nah, teman-teman sudah mendapatkan hipotesis, sudah mendapatkan statistik uji, dan mendapatkan daerah kritis. Otomatis teman-teman bisa melanjutkan langkah yang keempat, yaitu untuk mengambil kesimpulan. Nah, untuk menentukan kesimpulan ini agar lebih mudah, kita gambarkan saja dia. Ini ya, menceng seperti ini ya, kalau F itu mirip dengan C square. Nah, di sini berarti kita taruh dulu statistik uji tadi, nilainya berapa. Yang pertama, yang sebelah kiri berarti 0,27, kemudian yang sebelah kanan berarti 3,29. Maka inilah daerah batas kritis kita. Nah, kita bandingkan dengan statistik uji. Statistik uji kita adalah 0,64. Nah, 0,64 itu berarti di sebelah kiri kah atau kanan kah atau di tengah? Otomatis dia di sekitar sini ya, karena yang kalau di sini adalah besar dari 3,29, kalau yang di sini yang kecil dari 0,25. Sehingga di sekitar sini adalah 0,64. Otomatis yang kita arsir adalah yang bagian tengah. Nah, bagian tengah itu saat hipotesis 1 kita tidak sama, itu adalah daerah terima H0. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa variansi dari kedua bahan itu sama ya dengan taraf signifikansi 10%. Jadi, saat alfa atau taraf signifikansinya 10%, dapat dipercaya bahwa keausan kedua bahan sama. Gini ya teman-teman. Nah, ini kalau kita menggunakan statistik uji, berarti ini baru yang bagian A yang terjawab. Sekarang kita akan melakukan pengujian dengan p-value. Nah, p-value itu pada prinsipnya sama, kita harus menentukan hipotesis, kemudian menentukan statistik uji. Nah, yang cara ketiga, langkah ketiga itu kita tidak menentukan batas kritis lagi, tapi kita menghitung p-value. Jadi, langkahnya masih sama ya. Jadi karena langkah 1 dan 2 sudah ada, kita lanjutkan saja dengan langkah ketiga, yaitu menghitung p-value-nya. Jadi untuk yang B, disuruh pengujian hipotesis juga, tapi menggunakan p-value. Nah, untuk menggunakan p-value, langkahnya masih sama. Satu, yaitu hipotesisnya apa, ditulis. Yang kedua, statistik ujinya. Yang ketiga, baru menentukan nilai dari p-value. Nah, untuk menentukan nilai p-value, tadi sudah ada di slide yang pertama itu ya. P-value itu saat nilai hipotesis kita tandanya tidak sama, maka itu sama dengan 2 kali peluang F besar dari kecil atau besar dari, silakan pilih, kecil dari sama ke kecil dari nilai dari statistik uji tadi, yaitu 0,64. Nah, maka di sini untuk menentukan nilai dari p-value itu teman-teman bisa menggunakan Excel. Nah, untuk menggunakan Excel teman-teman bisa menulis sebagai 2 karena dia ada 2, kemudian dikali di Excel itu ditulis sebagai bintang, 2 bintang. Nah, untuk mencari nilai distribusi F itu di Excel bisa ditulis sebagai F dis. Kemudian nilai statistik ujinya yaitu 0,64, kemudian titik koma V1 yaitu 7, kemudian titik koma lagi V2 yaitu 9. Nah, begitu caranya, nanti akan muncul nilainya di Excel tersebut. Nah, mungkin kita akan coba menggunakan Excel-nya seperti ini. Nah, di sini boleh ditulis langsung seperti ini ya, sama dengan